Apa kabarnya hari ini? Miss Melda berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat-sehat saja ya nak. Kita ketemu dalam video pembelajaran Agama Kristen kelas 5. Anak-anak Miss, sebelum kita mulai video pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak Miss, mari lipat tangannya, tundukkan kepala kalian. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan masih menganugerahkan bagi kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar lagi kami akan belajar agama melalui video pembelajaran kami. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, berikan kami semuanya hikmat, kebijaksanaan, agar kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran agama kami. Tuhan Yesus, tidak lupa kami juga memohon kepadamu, ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar tidak terhalang kebaikan yang ingin Tuhan berikan bagi kami. Demikian doa kami Tuhan, kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak Miss yang di rumah, sekarang buka buku pelajaran kalian halaman 53, bab 8. Hanya di dalam Yesus. Pada halaman 53 bagian A, kurban yang sempurna. Dalam kitab Imamat, Allah memberikan semua peraturan tentang kurban. Bahkan cara mempersembahkan dan penyajiannya. Kurban sembelihan dianggap sempurna dan diterima oleh Allah apabila memenuhi semua peraturan. Yesus yang dikurbankan sempurna bukan hanya sesuai aturan Yahudi. Yesus tidak bercela. Ia menjadi kurban yang dikenan oleh Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 berbunyi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Untuk menebus dosa manusia, diperlukan satu kurban yang sempurna, yang suci dan kudus. Hanya Yesus yang dapat memenuhi tuntutan itu. Anak-anak Miss, pada halaman 54 bagian B, satu-satunya jalan. Yesus datang ke dunia untuk menjalankan tugas khusus yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Ia lahir di Betlehem, sebuah kota kecil di dalam kandang domba. Kelahirannya sudah menunjukkan kerendahan seorang hamba. Semasa hidupnya, Yesus mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah dan jalan keselamatan. Ia juga melakukan banyak mujizat dan tanda ajaib. Bahkan banyak ajaran Yesus yang ditolak oleh orang Yahudi, khususnya dari kalangan pemimpin agama Yahudi. Bukan karena ajarannya yang sesat, tetapi karena ajaran Yesus sering menunjukkan kesalahan dan dosa orang Yahudi tersebut. Sampai suatu waktu mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Kebencian dan tuduhan bertambah banyak karena mereka tidak menemukan kesalahan Yesus tersebut. Dalam kebencian yang besar, mereka berteriak-teriak, "Enyahlah dia, lepaskan Barabas bagi kami." Karena Pilatus hendak melepaskan Yesus, mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Itu terdapat dalam Lukas 23 ayat 18 dan 21. Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya, melainkan karena kebencian manusia. Tidak hanya menyiksa Tuhan Yesus,
Mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Bahkan jubah Tuhan Yesus pun mereka undi. Tetapi sesungguhnya itu karena terjadi agar genaplah firman Allah. Dalam Mazmur 22 ayat 19 berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Anak-anak mis, dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Anak-anak mis, hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus manusia berdosa beroleh kebenaran, penebusan dan pendamaian dengan Allah. Nah, anak-anak mis, sekarang kita ke bagian C, mendamaikan manusia dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah berarti terikat dengan Allah. Hidup damai menjadi milik Allah atau menjadi hamba Allah. Seorang hamba harus menaati apapun perintah Allah. Dan Allah berhak atas seluruh hidupnya, bahkan atas nyawanya sendiri. Utang akibat dosa telah lunas dibayarkan oleh Yesus Kristus. Tidak ada lagi sengketa antara manusia dan Allah. Yesus melunasi semuanya dengan sempurna. Dalam Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah tidak akan menanggung hukuman akibat dosa. Penebusan yang dikerjakan Yesus sudah mengambil alih semua itu. Semua hukuman ditanggungkan kepada Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Nah, di bagian D kita akan membahas tentang imam yang sempurna. Yesus Kristus tidak hanya menjadi kurban tebusan. Yesus Kristus sendirilah imamnya. Yesus menjadi imam yang agung. Ingat ya anak-anak, Yesus adalah imam yang agung. Yesus telah mencurahkan darahnya sendiri ke atas mezbah pendamaian. Ia sendiri yang berdiri di hadapan Allah untuk seluruh manusia. Yesus tidak perlu menguduskan diri karena Yesus itu Maha Kudus. Ia tidak memerlukan tebusan lain. Ia juga menjadi korban pendamaian itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sempurna. Ingat anak-anak, cukup sekali dan sudah sempurna semua penebusan dan pendamaian. Nanti kamu buka dalam Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Dalam Ibrani 13 ayat 12, Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Nah, anak-anak mis, kita telah selesai belajar agama melalui video pembelajaran kita. Miss Melda berharap kalian di rumah tetap membaca bukunya ya nak ya. Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Kami telah selesai mengikuti proses belajar mengajar melalui video pembelajaran kami. Tuhan Yesus, biarlah kami lebih mengerti arti pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, tolong tetap sertai kami sepanjang waktu.
Tuhan, tidak lupa kami berdoa Tuhan, lalukan pandemi ini dari dunia ini, terutama dari Indonesia. Biar kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan Yesus, tetap jagai juga orang tua kami yang sedang bekerja. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang. Demikian doa kami Tuhan, kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah anak-anak Miss, sampai ketemu pada video pembelajaran agama Kristen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.